Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkesempatan kembali hadir mengisi sahur Anda dan memberikan materi-materi yang luar biasa. Saya masih berada di kantor Ummu Farhat Travel Haji dan Umroh, yang juga owner atau CEO-nya pengasuh di Lentera Kolbu. Ada Dr. Kiai Haji A. Ja'far Shodiq yang biasa mengisi tausiah di Lentera Kolbu sebelumnya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah, sehat kan? Alhamdulillah. Pak Kiai, banyak hal yang sudah dibahas tentunya. Ini luar biasa ilmu yang disampaikan kepada masyarakat, halayak penonton Kompas TV. Dan pada kesempatan kali ini adalah sebuah tema yang cukup menarik, di mana kita sudah melakukannya nih berkali-kali nih. Memang di momen puasa ini tidak ada di momen-momen di bulan-bulan lain, yaitu sholat taraweh, yaitu tarawih. Nah, ini bagaimana sebetulnya sholat tarawih, terus kemudian bagaimana tata cara dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan tausiah dari Kiai Haji A. Ja'far Shodiq. Silakan Pak Kiai, soal tarawih bisa disampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kembali pertemukan kita dalam acara yang kita cintai, Lentera Kolbu. Semoga Kompas TV semakin jaya di udara. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia adalah tempat kesalahan dan kealpaan. Allah tahu akan hal itu, maka Allah menyiapkan pintu-pintu ampunan. Ada taubat harian, ada taubat mingguan, ada taubat tahunan. Taubat harian melalui sholat kita. Rasulullah bersabda, as-sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, itu akan menutupi dosa-dosa di antara keduanya. Dari subuh ke zuhur, tak sengaja kita berbuat maksiat, sholat zuhur kita, maka dosa dari subuh ke zuhur dihapus oleh Allah melalui sholat kita. Kemudian yang kedua, taubat mingguan, wal zumu'atu ila zumu'ati, dari Jumat ke Jumat. Dalam satu minggu mungkin ada kata yang salah, ada perilaku yang tidak benar. Dengan datangnya sholat Jumat dan kita Jumatan, maka dosa satu minggu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada taubat tahunan, wa ramadhanu ila ramadhana yukafiratun lima bainahuma idaztuni batil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan, apabila di antara keduanya ada kesalahan, ada dosa, maka dengan adanya Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita, kecuali dosa-dosa besar. Nah, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, ternyata di bulan Ramadan itu pintu ampunannya ada 3. Yang pertama melalui saum itu sendiri, sudah kita bahas. Yang kedua melalui Lailatul Qadar. Dan yang ketiga melalui Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Maka Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan Qiyamul Lail, maka Allah ampuni dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Tarawih ini pada awalnya adalah dilakukan oleh Rasulullah dengan sendirian. Kemudian Rasulullah pernah melakukan di masjid, dan saat itu diikuti oleh para sahabat. Rasulullah khawatir tarawih ini dianggap sesuatu yang wajib, akhirnya beliau tidak melanjutkan. Dan
awal mula berjamaah tarawih dilakukan adalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga yang namanya sholat tarawih ada yang bersumber dari Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan qiyamul lail lebih dari 11 rakaat dengan witir. Maka hadis ini menjadi hujjah, menjadi dalil bagi orang yang tarawih melaksanakannya 11 rakaat. Padahal Rasulullah melaksanakan 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Boleh jadi dalil ini lebih khusus kepada tahajud. Tapi tahajud pun adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Tarawih itu dari roha yarwihu tarwihan. Artinya jangan tergesa-gesa gitu ya. Jadi tarawih itu harus nyantai. Makanya di Madinah, di Mekah itu bisa semalaman. Kalau di Mekah dari Ba'da Isya sampai jam 12, tarawih 20 rakaat. Kemudian nanti dari jam 1 sampai menjelang sahur dilanjutkan dengan qiyamul lail 11 rakaat. Jadi 31 rakaat. Di Madinah lebih banyak lagi, 36 rakaat. Nah di kita ada yang 11, ada yang 21. Kalau yang 11 hadisnya, hujahnya, dalilnya dari hadis Aisyah tadi. Sementara yang 21 ini bersumber dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana beliau melaksanakan sholat tarawih adalah 21 rakaat. Yang 11, yang 21 semuanya juga sama, dianjurkan, dicontohkan oleh Rasul. Dua-duanya boleh, tapi yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul, su'ila an sholatil lail, bertanya tentang sholat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail masna. Sholat malam itu laksanakanlah dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu kan? Oke, baik. Luar biasa. Artinya di sholat tarawih sendiri ada banyak yang melakukan di 11 rakaat, ada kemudian 21 juga ya. Ternyata dua-duanya punya dalil. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana sebetulnya sholat tarawih ini dilaksanakan jangan tergesa-gesa gitu kata Pak Kiai tadi. Jadi ini yang penting bagaimana sebetulnya melaksanakan tarawih ini yang jangan salah dimaknai. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan tanya jawab. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara, masih bersama kami membahas tentang keutamaan tarawih di bulan suci Ramadan bersama dengan Dr. Kiai Haji Ja'far Shadiq. Lanjutkan Pak Kiai, tadi sudah banyak yang dibahas dan yang menarik memang dua ini ya. Tadi Pak Kiai sampaikan yaitu 11 rakaat dan 23 ya. 23 rakaat. 23 rakaat. Yang keduanya punya dalil yang bisa kita lihat dari semua rujukannya sudah jelas. Tapi ada beberapa Pak Kiai yang juga sholat tarawihnya tadi saya sempat mendengar adalah tarawih itu tenang ya. Iya. Apa namanya, jangan tergesa-gesa begitu. Tergesa-gesa. Artinya jika memang ada tarawih yang masih keburu-buru gitu, bacaannya dicepetin segala macam, kayaknya abdol nggak sih itu kalau melihat begitu ya? Walaupun ukurannya tetap ada di Allah ya, tapi minimal secara kasat mata gitu saya ngelihat. Nah yang kayak gini-gini gimana Pak Kiai? Jadi dalam sholat itu ada batasan minimum tumaninah. Tumaninah itu nyaman ya? Ya, salah satunya minimal 1 bacaan tasbih, gitu ya, subhanallah. Jadi kalau tidak melebihi batas minimum itu masih ditolerir. Yang bahaya itu kalau sudah tidak memenuhi syarat minimum tadi, jadi terlalu cepat gitu ya. Nah sementara dalam sholat itu ada yang namanya tumaninah. Tumaninah itu proporsional, profesional, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, minimal 1
gerakan itu harus ada satu bacaan tasbih gitu. Kalau seperti itu masih boleh. Nah, ironisnya di kita itu ada yang tarawehnya 23 tapi sangat singkat karena terlalu cepat itu. Betul. Dulu sempat populer yang hanya 7 menit itu. Betul, ya. iya. Masya Allah. Nah, sebetulnya taraweh itu kan dari roha ya. Jadi istirahat, nyantai gitu. Seperti halnya di kota Mekah Al-Mukarramah itu dari habis Isya sampai jam 12 itu dilaksanakan dengan tenang. 20 rakaat itu nyaman, nyantai. Mau kemana tuh Pak? Iya, Buru-buru. justru mereka itu sengaja untuk mengisi semalaman untuk Oke. ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keistimewaan lain dari Qiyamul Lail. Dalam Qiyamul Lail itu Allah akan memberikan 4 keutamaan. Yang pertama, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Di sepertiga malam itu laksanakanlah tahajud. Nah, bedanya tahajud dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Kalau tahajud itu dilakukan setelah tidur. Nah, sementara di bulan Ramadan, taraweh juga sebetulnya termasuk qiyamul lail. Nah, orang yang mendirikan qiyamul lail itu, reward pertama dari Allah adalah asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi ada orang diangkat derajatnya ke tempat yang tinggi, tapi bukan terpuji, malah tercaci. Ya, seperti sudah naik derajat, malah ketahuan korupsinya, atau kebuka aibnya, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang tahajud, Allah angkat derajatnya ke tempat yang tinggi dan terpuji. Nah, ini bagi orang yang tahajud, yang qiyamul lail termasuk tarawih tadi. Yang kedua, orang yang qiyamul lail itu adalah wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrizni muhraja sidqin. Jadi Allah akan memasukkan ke satu tempat dengan cara Allah. Orang yang qiyamul lail yang tadinya tidak punya pekerjaan, Allah beri pekerjaan. Yang tadinya tidak punya pendapatan, orang yang mampu dan bisa melaksanakan qiyamul lail akan diberi pendapatan. Maka bagi yang hari ini kita kurang pendapatan, kita kurang pemasukan, ada masalah dalam karir dan ekonomi, kuncinya qiyamul lail. Wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan memasukkan ke tempat yang istimewa, baik bidang pekerjaan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang namanya bekerja, yang namanya usaha itu kan tidak selamanya berhasil. Betul. Terkadang nihil. Betul. Tidak selamanya mendapatkan sesuatu, terkadang malah rugi dengan sesuatu. Nah, tatkala berhadapan dengan masalah, tatkala berhadapan dengan kepailitan, dengan problematika kehidupan dan lain sebagainya, wa ahrizni muhraja sidqin. Bagi orang yang mau dan mampu melaksanakan qiyamul lail termasuk tarawih, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ada masalah dengan hutang piutang, Allah bukakan pintu dan jalan agar kita bisa melunasinya. Wa ahrizni muhraja sidqin. Yang keempat ini yang sangat istimewa bagi orang yang mau melaksanakan qiyamul lail, tahajud ataupun tarawih. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Allah akan menjadi pengawal bagi kita. Saya mau berangkat tausiah ke Garut misalkan. Dikawal sama polisi, dikawal sama TNI, itu perjalanan akan lancar. Apalagi kalau hidup kita, ekonomi kita, karir kita dikawal oleh yang punya polisi, dikawal oleh yang punya TNI. Maka akan sangat lancar. Apalagi akan itu sangat ngabulumbung jalan begitu. Mudah. Masya Allah. Begitu Kang. Baik, Jadi luar perlunya biasa. tarawih itu luar biasa. Oke. Padahal saya mau nanya tadi, kalau ada yang tarawih, terus kemudian tahajud, ternyata udah dijawab duluan sama Pak Kiai. Jadi luar biasa, akan ditempatkan pada tempat yang istimewa, akan dimudahkan semua urusan. Jadi ibaratnya menganalogikan tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa kalau kita menuju ke Garut, dikawal sama polisi begitu lancar, apalagi kalau dikawal sama yang punya polisi. Itu luar biasa, analogi yang saya pikir masuk akal, akan lebih lancar dan lebih mudah. Kita lanjutkan di segmen berikutnya pada kesimpulan tentang keutamaan sholat tarawih. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu.
Terima kasih saudara masih bersama kami membahas tentang keutamaan sholat tarawih bersama dengan Dr. Kiai Haji Ja'far Shadiq, MSc PhD. Beliau adalah owner sekaligus CEO dari PT Umu Farhat Travel Haji dan Umroh di daerah Cisaranten. Ini tepatnya di sini. Terus kemudian tadi sudah banyak yang disampaikan. Dan terakhir pada kesimpulan, tapi saya masih ada yang ngeganjel nih, Pak Kiai, satu pertanyaan soal kalau habis tarawih, tapi kemudian masih mau melakukan sholat tahajud. Iya. Ini baikkah atau memang berlebihan atau memang cukup dengan tarawih saja atau bagaimana Pak Kiai? Baik. Tahajud dan tarawih posisinya sama, yaitu qiyamul lail. Betul. Masalahnya ada orang yang sudah sholat tarawih kemudian ditutup dengan witir. Sementara ada keterangan bahwa tidak ada sholat setelah sholat witir. Betul. Tidak ada sholat malam setelah sholat witir. Bagaimana kalau kemudian tatkala kita menjelang sahur kita ingin melaksanakan tahajud? Ini ada 3 opsinya, ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau boleh dan kalau memungkinkan, habis tarawih itu jangan ikut witir. Jadi setelah kita ikut tarawih yang 8 rakaat atau 20 rakaat, imam melanjutkan dengan witir, kita duduk saja. Nanti kita witirnya setelah tahajud di rumah, begitu ya. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali bahwa boleh nanti habis bangun tidur sebelum sahur, kita tahajud lagi. Yang penting akhiri sholat malam itu dengan witir. Jadi habis taraweh kita witir, tidak masalah. Nanti pas tahajud, setelah tahajud tutup lagi dengan witir. Nah, ada juga pendapat Imam Syafi'i bahwa sebelum tahajud di malam hari, gugurkan dulu witirnya. Karena witir itu kan ganjil. Jadi sebelum tahajud, sholat dulu 1 rakaat, tujuannya menggenapkan witir yang tadi, baru tahajud, kemudian setelah tahajud, akhiri tahajud itu dengan witir. Pendapat pertama, yang mana setelah tarawih jangan dulu witir, ini karena ada yang menyatakan tidak ada witir 2 kali. Jadi ini opsi-opsi ini sebetulnya punya argumen masing-masing. Silahkan, apakah mau pas selesai tarawih, nanti witirnya di rumah setelah tahajud, atau di masjid taraweh dan witir, nanti malam tahajud lagi, yang penting ditutup dengan witir juga tidak masalah. Semuanya ada dalilnya. Oke, baik. Artinya jangan nyinyir juga, jangan si itu mah nggak witir gitu ya. Siapa tahu memang mau melanjutkan tahajud di rumah, atau kemudian mau menambahkan, kalau biasa di masjid itu 8 rakaat, mereka pulang ingin melanjutkan sampai 20 mungkin ya. Bisa jadi begitu. Jadi positive thinking lah gitu ya. Jadi jangan suuzon. Siapa tahu memang mau melanjutkan ibadahnya di rumah. Ini penting supaya kita bersih hatinya begitu, Pak Kiai. Terakhir, apa yang harus dilakukan seseorang, sekaligus ini kesimpulan, ketika memang mau tarawih, apa yang harus disiapkan dan bagaimana prosesi tarawih itu dilaksanakan dengan baik? Baik. Kesempatan kita untuk menyampaikan proposal kehidupan kita kepada Allah adalah dengan sholat. Apakah itu sholat fardu seperti halnya yang disampaikan Rasul, inna ahadakum ida sholat yunazi robahu. Sesungguhnya di antara kalian, kalau kalian sholat, hakikatnya sedang ngobrol, sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di luar sholat yang wajib, kita tambah dengan sholat sunat. Ya, Rasulullah menyampaikan, madamal abdu yataqarrabu ilayya nawafil hatta uhibbahu. Tak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan adalah tarawih, hatta uhibbahu, sehingga Allah cinta kepada kita. Jadi dengan tarawih, dengan amalan-amalan sunnah, Allah akan cinta kepada kita. Dan apabila Allah sudah cinta kepada kita, kata Rasulullah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah akan menjadi pendengaran tatkala kita mendengar, Allah akan menjadi penglihatan tatkala kita melihat,
Allah akan menjadi kaki tatkala kita melangkah. Artinya pendengaran kita dilindungi Allah, penglihatan kita dilindungi Allah, langkah kita ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan tarawih dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk, terutama yang dianjurkan Rasul adalah masna, 2 rakaat. Demikian. Oke, baik. Artinya memang ini hal yang penting bagaimana kita ada komunikasi dengan Allah tuh melalui sholat. Ya. Terus kemudian kita lapor atau memberikan rapot juga dengan sholat. Semuanya bisa dikomunikasikan baik. Terus kemudian tarawih menjadi satu ibadah keutamaan juga di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita terus menjaganya sampai finish. Ini tantangan luar biasa bagaimana sampai akhir kita masih bisa melaksanakan tarawih, karena pasti ada saja halangannya ya begitu Pak Kiai, dan kemudian juga kita bisa konsisten melaksanakannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada episode kali ini. Bagaimana keutamaan sholat tarawih sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kiai Jafar Shodiq, tapi tentunya banyak hal. Kalau memang Anda yang masih mau bertanya bisa kontak, nomor handphonenya sudah ada di name tag di bawahnya Pak Kiai, itu nomor Pak Kiai langsung. Apapun silahkan komunikasikan, mau bertanya juga boleh, mau konsultasi apalagi haji dan umroh juga sangat boleh. Beliau sangat terbuka lebar dan quick respon. Kalau saya WA juga sangat cepat membalasnya. Walaupun memang kalau momen-momen lagi tausiah atau lagi ibadah, nah mungkin kita harus tahu itu aja. Tapi kalau selebihnya beliau sangat quick respon. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.